Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rifki Adi Pratama dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi pada matriks dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Oke, sebelum lanjut kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dalam memahami dan saya menjelaskan materinya. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, apa sih matriks? Oke, jadi matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi ada bilangan yang tersusun atas baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung. Jadi baris tersebut, sekumpulan bilangan tersebut yang terdiri dari baris dan kolom itu ditempatkan pada suatu tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung tersebut dinamakan matriks. Nah, jadi bilangan yang ada di dalam kurung yang mempunyai sifat terdiri dari baris dan kolom itu disebut matriks. Nah, tanda kurungnya itu bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Nah, suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Jadi matriks itu punya nama. Jadi untuk membedakan matriks satu dengan matriks lainnya itu diberi nama. Misalkan ada matriks A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Gitu, itu pengertian dari matriks. Nah, untuk definisi operasi matriks itu sendiri, itu apa sih artinya? Jadi operasi matriks itu adalah operasi terhadap dua atau lebih matriks. Jadi misalkan kita punya dua matriks A dan matriks B. Nah, kita ingin menjumlahkan, mengurangkan, atau mengkalikan kedua matriks tersebut itu dinamakan operasi matriks. Nah, operasi matriks juga dikenal sebagai operasi aljabar matriks. Karena pada operasi matriks itu sendiri tidak hanya kita mengoperasikan bilangan angka biasa saja, tapi bisa juga mengoperasikan bilangan yang mempunyai aljabar seperti 2x, 2y, dan seterusnya gitu. Nah, itu definisi dari operasi matriks itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke kegunaan matriks. Nah, matriks itu digunakan untuk apa sih? Matriks itu, kita belajar matriks itu tujuannya untuk apa? Nah, jadi di sini saya akan membatasi masalah tersebut. Jadi kegunaan matriks dalam prodi saya, prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Jadi prodi saya ini basicnya adalah listrik. Jadi saya akan membatasi definisi untuk kegunaan matriks itu pada prodi saya. Jadi kegunaan matriks pada program studi yang basically kelistrikan itu mempunyai beberapa kegunaan untuk matriksnya. Jadi yang pertama ada karakteristik dalam jaringan listrik. Nah, lalu ada jaringan jalan penghubung antar kota, lalu ada proses produksi, lalu ada representasi citra atau image. Nah, jadi kita nggak cuma belajar listrik doang, tapi juga kita belajar bagaimana mengolah gambar. Jadi gambar itu kan terdiri dari piksel-piksel. Nah, piksel-piksel tersebut juga itu adalah suatu bagian dari matriks. Nah, lalu ada alokasi channel atau frekuensi. Jadi kita nggak cuma belajar listrik juga, tapi kita juga belajar sinyal-sinyal dari sinyal atau frekuensi dari listrik itu sendiri. Gitu. Itu kegunaan matriks pada prodi yang basically itu tentang kelistrikan itu. Nah, di slide ini terdapat contoh matriks. Jadi di sini ada suatu contoh yang dimana anggaplah saja di tengah-tengah ini bilangan. Jadi bilangan tersebut ditempatkan pada suatu tanda kurung ya, tanda kurung.
Lalu matriks tersebut dinamakan matriks AJK. Nah, ini adalah contoh dari matriks itu sendiri yang terdiri atas baris dan kolom yang ditempatkan pada suatu tanda kurung. Itu matriks. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya adalah penjelasan tentang masih dengan yang sama, masih dengan definisi matriks. Nah, di sini apa yang dimaksud baris dan kolom pada matriks. Nah, jadi baris itu adalah bilangan yang sejajar ya. Bilangan sejajar itu disebut baris. Lalu bilangan yang ke bawah itu disebut kolom. Nah, jadi misalkan di sini kita mempunyai anggaplah ada dua kolom ya. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, lalu ini baris pertama dan baris kedua. Nah, gitu. Misalkan nah, matriks A berukuran ordo. Jadi ordo itu adalah suatu penyebutan untuk menyebutkan ukuran dari matriks itu sendiri. Misalkan kita mempunyai matriks 2x2, berarti itu terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Jadi ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, jadi untuk penyebutan ordo itu M kali N. Nah, untuk M sendiri itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Jadi kalau misalkan kita punya matriks yang berukuran misalkan 3x2, berarti kita mempunyai suatu matriks yang memiliki 3 baris dan 2 kolom gitu. Jadi ada 3 baris, 1, 2, 3 dan 2 kolom gitu. Jadi perlu diingat ya, untuk penyebutan ordo itu dari baris kali kolom gitu. M itu baris dan N itu kolom gitu. Jadi misalkan kalau kita punya matriks berukuran 2x3, berarti barisnya 2, kolomnya 3, seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik penyebutan ordonya. Berikutnya di sini ada jenis-jenis matriks. Jadi matriks itu ada banyak jenisnya ya. Yang pertama ada matriks baris, yang dimana matriks baris itu cuman punya satu baris doang, jadi nggak kayak tadi gitu. Jadi cuman bilangannya itu sejajar. Nah, itu matriks baris. Lalu ada matriks kolom. Matriks kolom berarti kan dia kolom kan ke bawah. Nah, dia cuma punya bilangan yang tempatnya itu vertikal, kolom ya, begitu. Matriks persegi. Nah, matriks persegi itu adalah matriks yang isinya itu atau bilangannya itu baris dan kolomnya itu sama. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A yang berukuran 2x2 itu disebut matriks persegi, yang dimana baris dan kolomnya itu sama nilainya, apa ukurannya, 2x2, 4x2, 2x2, 4x4, 3x3 begitu, matriks persegi. Nah, baris dan kolomnya sama. Nah, kalau matriks persegi panjang itu baris dan kolomnya berbeda. Nah, misalkan kita punya matriks persegi matriks A yang ukurannya adalah 2x3, itu disebut matriks persegi panjang, yang dimana kolom dan barisnya itu berbeda nilainya. Lalu ada matriks persegi. Nah, ada matriks segitiga, yang dimana matriks segitiga ini membentuk suatu diagonal segitiga, yang dimana di bagian diagonal tengahnya ini yang miring ini itu dia membentuk segitiga sama sisi ya, segitiga yang menyerong gitu, itu disebut matriks segitiga. Lalu ada matriks diagonal, yang dimana diagonalnya itu, garis diagonalnya itu selain bilangan yang dilewati oleh garis diagonal itu nilainya 0. Jadi bilangan yang ada pada garis diagonal itu mempunyai nilai, mempunyai konstanta ya, mempunyai nilai. Nah, bilangan yang bukan dari garis diagonal itu nilainya 0, itu matriks diagonal.
Lalu ada matriks identitas yang dimana nilainya itu hanya satu saja, satu itu matriks identitas. Lalu kita akan beralih ke operasi matriks. Nah, yang pertama ada penjumlahan matriks. Nah, dua matriks dapat dijumlahkan apabila kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Jadi pada penjumlahan matriks itu mempunyai syarat yang dimana jika kita ingin menjumlahkan kedua matriks, maka syaratnya adalah kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama, harus memiliki ukuran yang sama. Jadi misalkan saya punya matriks 2x2 dan matriks keduanya adalah ukurannya 2x2 juga. Nah, itu bisa dijumlahkan. Nah, kalau misalkan salah satu matriksnya itu berbeda ukurannya, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan gitu. Nah, di sini ada contoh. Jadi yang pertama, cara menjumlahkannya sama saja dengan penjumlahan biasa. Jadi dimana baris 1 dan baris kolom 1 itu dijumlahkan dengan baris 1 dan kolom 1 pada matriks kedua, dan begitu pun seterusnya. Jadi di sini bisa dilihat A ditambah E, C ditambah G, B ditambah F, D ditambah H. Nah, begitu. Itu adalah cara untuk melakukan penjumlahan pada matriks. Nah, di sini ada contoh yang terdapat nilainya. Itu dengan cara 4 ditambah 2 sama dengan 6, lalu 3 ditambah min 4 sama dengan min 1, dan seterusnya. Itu adalah cara untuk menjumlahkan operasi pada penjumlahan matriks gitu. Perlu diingat ya syarat-syaratnya, jangan sampai lupa. Nah, lalu berikutnya adalah pengurangan matriks. Nah, konsep pengurangan matriks ini sama dengan penjumlahan matriks ya. Jadi syaratnya sama. Jadi kedua matriks, atau kita misalkan punya 3 matriks. Nah, itu matriks ketiga-tiganya itu harus memiliki ordo yang sama gitu. Jadi konsep atau syarat itu sama dengan penjumlahan matriks ya. Nah, cara juga sama. Jadi kalau misalkan kita punya suatu contoh di sini yang paling bawah, yang contoh kedua ini. Nah, kalau misalkan ingin mengurangkan kedua matriks tersebut, bisa dengan cara 4 dikurang 2. Nah, min 1 dikurang 1, 3 dikurangi 3, 2 dikurangi 0. Nah, begitu caranya untuk operasi pengurangan matriks. Nah, kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, saya di sini akan menjelaskan perkalian skalar dengan matriks ya. Nah, sebenarnya ada dua, perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang perkalian skalar dengan matriks saja. Nah, jadi untuk pengertiannya itu sendiri, perkalian skalar dengan matriks tidak memiliki persyaratan. Jadi semua matriks dengan ordo apapun bisa dikalikan dengan bilangan real. Jadi, nah gitu. Misalkan saya punya matriks A 3x2. Nah, itu kan ordonya kan nggak sama ya, Nah, lalu saya akan mengalihkan matriks tersebut dengan bilangan real. Contohnya bilangan 3. Jadi matriks A 3x2 tersebut saya ingin mengkalikan dengan bilangan 3. Nah, gitu contohnya. Nah, misalkan di sini ada sifat-sifat perkalian skalar, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sebelah kanannya itu misalkan anggap saja C-nya itu cuma 1. Jadi cuma C1 lah, anggap aja. Jadi C-nya kalau di sini kan 4. Jadi kita anggap C-nya cuma 1. Nah, saya di sini punya matriks D. Nah, dikalikan dengan suatu bilangan yang nilainya itu C. Nah, caranya gimana untuk melakukan perkalian skalar dengan matriks? Nah, caranya adalah
Jadi bilangan yang ada di dalam matriks D tersebut dikalikan masing-masing dengan nilai C tersebut. Nah, misalkan di sini D1 misalkan, D1 dikali C, D2 dikali C, D3 dikali C, dan D4 dikali C. Nah, begitu. Itu adalah cara untuk mengkalikan suatu matriks dengan cara perkalian skalar gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari operasi perkalian skalar. Misalkan diberikan skalar A sama dengan 3. Nah, jadi matriksnya itu akan dikalikan dengan nilai angka 3. Nah, lalu saya punya matriks A dengan ordo di sini 4 kali 2. Nah, bisa kalian lihat di sini matriks A-nya isinya. Nah, saya akan mengkalikan matriks A di sini dengan bilangan 3. Nah, bagaimana caranya? Nah, bisa kalian lihat di bagian bawahnya itu. Di sini kan matriks A 1 kali 1. Nah, baris 1 kolom 1 itu angkanya 2 di sini. Itu dikalikan dengan 3. Nah, 2 kali 3 sebenarnya 6. Nah, lalu matriks 1 kali 2 0, nilainya 0. Dikalikan dengan 3, hasilnya 0. Nah, lalu matriks A 2 kali 1 3 kan, dikalikan dengan 3, hasilnya 9 begitu, dan seterusnya. Itu adalah cara perkalian skalar dengan matriks. Nah, gampang kan? Gampang banget. Nah, oke. Berikutnya, terima kasih. Nah, cukup sekian penjelasan operasi matriks dari saya, Rizky Adi Pratama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.